Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Natasha atau Aca. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Superlab CCNA. Materi kali ini merupakan lanjutan dari JISCO CCNA Part 1 dan Part 2 yang sudah dibahas sebelumnya ya teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman sangat disarankan untuk menyelesaikan atau menonton terlebih dahulu video Part 1 dan Part 2-nya. Hal ini karena pada materi Superlab CCNA ini, saya tidak akan membahas kembali konfigurasi-konfigurasi dasar, seperti pengertian konfigurasi, ranking, dan konsep dasar lainnya. Nah, di sini kita masuk di materi yang pertama, yaitu pengenalan. Nah, lalu apa saja yang kita akan pelajari di Superlab CCNA ini? Sesuai dengan judulnya, pada materi kali ini, kita akan membahas Superlab atau topologi besar yang biasa digunakan dalam dunia industri. Namun, konfigurasi pada Superlab ini memiliki tahapan-tahapan tersendiri yang akan kita bahas satu persatu. Oleh karena itu, pemahaman dasar CCNA sangat diperlukan, yang sudah dijelaskan pada video Part 1 dan juga Part 2 sebelumnya. Nah, untuk link video Part 1 dan Part 2-nya sudah saya cantumkan di deskripsi ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mulai dari proses instalasi Superlab-nya. Nah, untuk cara instalasinya, teman-teman bisa membuka browser masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya. Kemudian, teman-teman bisa ketikkan JISCO Packet Tracer 8.2.2. Kemudian kita bisa cari. Nah, pada halaman tersebut, teman-teman akan dimintai untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa klik login ya, teman-teman. Nah, jika kalian belum membuat akunnya, kalian bisa membuat dulu. Nah, karena saya sudah login, jadi saya tinggal klik saja. Nah, setelah berhasil login, silakan kalian bisa scroll ke bawah. Kemudian pilih yang Getting Started with JISCO Packet Tracer. Nah, lalu kalian bisa pilih yang Resume Course. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memilih yang modul 1. Kemudian pilih yang ini ya, 1.0.3 download JISCO Packet Tracer. Cukup klik bagian tersebut maka akan muncul link download. Kemudian kalian bisa klik link tersebut. Nah, kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman baru. Nah, pada halaman tersebut kalian bisa scroll ke bawah. Lalu pilih sistem operasi yang digunakan. Karena di sini saya menggunakan Windows, maka saya memilih opsi Windows ya, teman-teman. Setelah itu, file akan langsung terunduh. Jika proses download sudah selesai, silakan install JISCO Packet Tracer seperti biasa. Setelah instalasi selesai, kita akan melihat Superlab yang akan kita gunakan. Pada Superlab ini terdapat 5 Superlab, yaitu untuk yang pertama kita akan mulai dari Superlab pendahuluan. Link untuk mengunduh Superlab akan saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman. Teman-teman bisa mengunduh Superlab pendahuluan dengan cara mengklik link yang tersedia, lalu klik download. Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu klik download. Setelah proses download selesai, buka file hasil unduhan tersebut. Teman-teman cukup klik 2 kali. Dan secara otomatis file akan terbuka di JISCO Packet Tracer. Nah, pada Superlab pendahuluan ini terdapat langkah-langkah atau aktivitas yang harus diikuti. Topik pertama adalah pengenalan Superlab. Kemudian kita akan mencoba basic configuration. Lalu, apa itu PC Activity? PC Activity merupakan langkah-langkah konfigurasi yang akan kita gunakan dan kita ikuti. Nah, di sini kita bisa klik di bagian Doc.
Nah, maka panduan akan muncul di sisi layar. Pada PT Activity ini, teman-teman harus mengikuti langkah-langkah konfigurasi yang tersedia. Nah, jika kita berhasil mengikuti dan menyesuaikan langkah-langkah tersebut, maka akan muncul completion progress-nya ya, teman-teman. Nah, sebagai contoh, jika kita sudah mengkonfigurasi IP address, maka completion akan bertambah, misalkan menjadi 1%. Dan akan terus bertambah hingga 100% ya, teman-teman. Selain itu, kita juga melakukan check result. Nah, jika status masih tertulis is incomplete, artinya aktivitas tersebut belum selesai. Namun, jika seluruh langkah sudah diselesaikan dengan benar, maka akan muncul tulisan complete. Nah, selanjutnya di sini terdapat poin-poin yang harus kita kerjakan ya, teman-teman. Yang pertama, kita harus melakukan setting DNS, kemudian DNS client, DNS server, dan juga setting IP dan konfigurasi lainnya. Jika semua poin tersebut sudah lengkap dikerjakan, maka di sini akan tertulis 5/5 ya, teman-teman, atau bisa juga kita sebut persentase completion-nya menjadi 100%. Nah, pada Superlab ini, jika sudah tersedia step by step berupa instruction, karena kita mengerjakannya menggunakan PT Activity, maka kita harus mengikuti instruksi yang diberikan. Nah, sebagai contoh, jika pada instruksi tertulis IP address tertentu, maka IP yang kita masukkan harus sama persis ya, teman-teman. Begitu juga dengan hostname, penulisan nama, hingga huruf besar dan kecil. Semuanya harus sesuai dengan instruksi agar completion-nya bisa bertambah hingga 100%. Nah, oke, langsung saja kita mulai pada Superlab pendahuluan ini ya, teman-teman. Nah, pada bagian instruksi kita dimintai untuk memasang IP address pada router. Nah, di sini langsung saja kita bisa buka ke router. Lalu kita bisa ke CLI. Nah, seperti biasa pada router terdapat dua jalur, yaitu gigabit 0/0 dan juga gigabit 0/1 ya, teman-teman. Kita mulai dari yang gigabit Ethernet 0/0 terlebih dahulu. Nah, biasanya pada router terdapat menu QI untuk melakukan pengaturan. Namun, karena ini berbentuk PT Activity, maka menu QI dinonaktifkan, sehingga kita hanya bisa menggunakan CLI ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan enable, kemudian conft. Nah, jika sudah masuk ke mode konfigurasi, lalu kita ke interface gigabit Ethernet 0/0. Nah, interface ini mengarah ke server. IP address untuk server yaitu 200.5.5.1 ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan saja. Kita masuk dalam interface gig 0/0, enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu ini ya, teman-teman, sesuai instruksinya. Kemudian kita ketikkan no sh. Nah, selanjutnya kita konfigurasi interface yang mengarah ke klien, yaitu gig 0/1 ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam interface gig 01. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu ini ya, teman-teman, 192.168.1.1 beserta subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Enter. Jangan lupa juga kasihkan perintah no shutdown. Nah, kemudian kita exit. Nah, demikian konfigurasi IP pada router sudah selesai ya, teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut pasang IP address pada PC yang akan menjadi DNS client ya, teman-teman. Kita masuk ke PC-nya, kemudian ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, di sini kita
masukkan untuk IP address-nya, yaitu 192.168.1.2. Nah, kenapa titik 2? Karena 192.168.1.1 sudah digunakan untuk router sebagai default gateway ya, teman-teman. Nah, di sini kita juga masukkan subnet masknya, yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Seperti ini. Nah, kemudian pada bagian DNS server, kita masukkan IP address DNS server yang nantinya akan kita buat, yaitu 200.5.5.2. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, demikian untuk konfigurasi DNS client sudah selesai. Selanjutnya, kita akan lakukan konfigurasi pada DNS server. Langsung saja kita bisa buka perangkat servernya. Kemudian, kita bisa masuk ke dalam menu service. Kemudian kita bisa pilih DNS. Nah, pastikan DNS service ini dalam keadaan on ya, teman-teman. Lalu pada bagian name, kita masukkan nama domain sesuai instruksi, yaitu ini ya, teman-teman, www.sekolah.id. Seperti ini. Kemudian untuk type-nya itu pilih ini yang a record. Ini sudah ya, teman-teman, sudah benar. Kemudian pada bagian address, kita masukkan IP address DNS server, yaitu 200.5.5.2. Setelah itu kita bisa klik add. Nah, ini sudah ya, teman-teman. Setelah konfigurasi DNS sudah selesai, kita masih perlu memasang IP address pada server. Di sini kita bisa buka pada desktop lalu IP configuration. Nah, untuk IP address-nya kita masukkan yaitu 200.5.5.2. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya yaitu 200.5.5.1. Lalu untuk DNS servernya yaitu 200.5.5.2. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Setelah semua konfigurasi selesai, maka tahap ini sudah lengkap. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat bahwa completion sudah menjadi 100% ya, teman-teman. Kita juga bisa melakukan check result. Kita bisa klik dan di sini akan muncul tulisan configuration on completing this activity. Nah, kemudian kita bisa klik ini. Nah, tanda silang yang sebelumnya ada kini sudah berubah menjadi tanda centang ya, teman-teman, yang berarti PT activity ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita pengecekan konektivitas. Kita diminta untuk melakukan ping www.sekolahan.id. Nah, di sini kita bisa buka PC, kemudian ke command prompt. Nah, di sini kita ketikkan ping www.sekolah.id. Nah, maaf ya teman-teman, itu ada salah. Nah, maka di sini hasilnya menunjukkan TTL ya, teman-teman, yang berarti koneksi sudah berhasil. Saya rasa untuk SuperLab pendahuluan ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu SuperLab 1 ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, teman-teman.